Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama 1 2 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, ini berbicara tentang penyertaan Tuhan. Ya. Nah, kita memang perlu memahami ya tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Nah, karena kita dalam dunia, ya kita ada di dalam dunia, ya dan Alkitab berkata bahwa dunia ini dikuasai oleh yang jahat. Ya. Nah, karena kita berada di dalam dunia, maka supaya kita bisa terus berkemenangan menghadapi dunia ini, maka kita harus tahu penyertaan Tuhan. Ya. Maka tadi dikatakan ayat 5, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Nah, karena kita dalam dunia ini, maka kita bisa mudah untuk tersesat. Ya. Kita mudah untuk dibelokkan. Ya. Kita bisa salah sasaran. Ya. Maka kebenaran firman Tuhan menegaskan supaya kita jangan menjadi hamba siapapun. Ya, termasuk jangan jadi hamba uang. Ya. Artinya bahwa kita seharusnya diperhamba oleh Tuhan kita. Ya. Nah, yang menjadi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Nah, itulah yang seharusnya memperhamba diri kita, karena kita sudah berada di dalam Dia. Kita sudah dibeli oleh Dia melalui karya penebusan. Ya. Jadi karena kita di dalam dunia, maka kita jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Ya, jadi terutama hal-hal masalah keuangan, masalah kebutuhan-kebutuhan kita, masalah fasilitas ya dalam hidup ini. Nah, Alkitab berkata jangan takut mengenai itu. Jangan khawatir mengenai itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji Dia tidak pernah membiarkan kita sekali-sekali. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekali-sekali. Jadi ini merupakan dasar kita untuk menjalani hidup. Ya. Bagaimana kita memperjuangkan hidup? Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan, cara hidup bagaimana yang mau kita terapkan dalam hidup kita. Ya. Nah, ini semua dipengaruhi oleh bagaimana kita memahami penyertaan Tuhan dalam diri kita. Kalau kita tidak yakin dengan penyertaan Tuhan, maka apa-apa kita bisa ragukan. Ya. Ada banyak tantangan, kita bisa takut, kita bisa cemas menghadapinya. Ya. Nah, maka karena itu kita pahami bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, tidak pernah membiarkan kita. Nah, orang yang punya pengertian yang seperti ini, maka tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa membuat dia takut menghadapi dunia ini. Ya, ketakutan itu kalau kita biarkan, itu bisa membuat kita nggak berani melangkah. Ya, banyak orang takut ya dalam hidup ini, sehingga orang itu perjuangannya tentang hidup ini ya nggak bisa maksimal. Orang yang hidup dalam rasa takut yang luar biasa, maka orang itu nggak akan berani buat apa-apa.
Orang itu nggak akan berani bertindak. Ya. Orang yang hidup di dalam ketakutan itu orang yang terhukum. Ya. Orang yang hidup dalam rasa takut itu akan membuat orang itu nggak bisa berdaya. Nah, di dunia ini banyak tantangan. Ya. Godaan-godaan dunia itu sangat tinggi. Ya. Kita mau jalanin apa? Ya. Hari-hari ini teman-teman kita di sekitar kita adalah orangnya hidup sembarangan. Hidup tanpa benar-benar takut akan Allah. Dan kita bisa terpengaruh, kita bisa ikut-ikutan. Sehingga kita nggak punya pendirian. Ya. Akhirnya ya orang yang nggak punya pendirian itu ya akhirnya menjadi orang yang hanya dipengaruhi oleh dunia ini jatuhnya. Nah, maka karena itu kita butuh Kita butuh penyertaan Tuhan, pemahaman tentang Tuhan itu menyertai kita, Immanuel. Ya. Nah, orang yang memahami penyertaan Tuhan dalam dirinya, maka orang itu akan terus makin kuat. Kalau seseorang kenal Tuhan, seseorang tahu penyertaan Tuhan, dia nggak takut apa-apa. Ya, contohnya misalnya siapa? Contohnya misalnya seperti Sandra, Mesa, Abednego. Mereka sangat yakin penyertaan Tuhan. Sehingga ketika mereka ditantang untuk buat dosa menyembah patung, ya apa kata mereka? Sekalipun Tuhan tidak menolong kami saat ini, kami tetap tidak akan menyembah kepada patung ini. Nah, kenapa? Karena mereka sangat yakin dengan penyertaan Tuhan. Orang yang tahu dia ada dalam penyertaan Tuhan, dia nggak takut apapun. Ya. Padahal waktu ditantang itu, ya, kalau misalnya mereka tidak nyembah patung, yang terjadi apa? Mereka akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Dan mereka begitu kuat, mereka begitu teguh dalam iman mereka kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka yakin Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Orang yang punya keyakinan seperti itu nggak akan gampang kalah menghadapi tantangan. Jadi kalau ada orang sampai tak kalah menghadapi tantangan-tantangan, ya, tak kalah menghadapi godaan-godaan, itu sebenarnya karena kurang melihat pada Tuhan. Ya. Hatinya nggak tertuju pada Tuhan. Ya. Dia tidak tahu bahwa ada Tuhan menyertai dia. Dia tidak tahu bahwa Allah membela dia. Jadi tidak perlu pahami kalau kita anak-anak Tuhan, ya, kita harus yakin penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Mau Anda dimanapun, ya, penyertaan Tuhan itu akan tetap atas hidup kita. Ini kita perlu pahami. Ya. Nah, itu tadi kenapa? Karena kita berada di dunia. Di dunia ini ada banyak tantangan, ya, ada banyak godaan. Ada banyak tawaran-tawaran. Banyak orang kan takutnya, ada orang takut pada pada masalah keuangan. Ya. Nah, orang-orang yang takut misalnya dalam masalah keuangan, mereka akan mudah untuk jatuh dalam penipuan, bisa mencuri, ya, bisa berbohong dalam hal keuangan. Nah, kenapa? Itu tadi karena mereka tidak benar-benar yakin bahwa Tuhan akan menyertai mereka dalam hal apapun. Ya. Jadi kalau kita tidak memahami penyertaan Tuhan ini, maka kita akan mudah untuk jatuh dalam banyak godaan, jatuh dalam banyak tantangan-tantangan kehidupan. Ya. Jadi orang-orang yang bisa berdiri dalam kebenaran ini adalah orang-orang yang mengerti Tuhan menyertai dia. Seperti Paulus misalnya, dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, maka ketika dia menghadapi berapa kali dia karam kapal, berapa kali dia dilempar, ya, dia menghadapi masa-masa lapar,
mengalami masa-masa kesulitan yang luar biasa, di penjara. Nah, kenapa? Kenapa kok dia bisa begitu berani menghadapi itu? Itu karena dia yakin penyertaan Tuhan. Orang yang paham penyertaan Tuhan, dia nggak takut apapun. Ya. Dan orang yang tidak takut inilah yang bisa berkemenangan menghadapi kehidupan, akan menjadi produktif dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, kenapa itu tadi? Karena dia meyakini penyertaan Tuhan. Allah beserta kita. Apalagi kalau kita sudah percaya Yesus. Ya. Apalagi kalau kita paham bahwa kita sudah dilahirkan baru. Ya. Apa yang perlu ditakutin? Hanya di dalam kitab Matius dikatakan, Matius pasal 6 ayat 25, jangan kamu khawatir akan apa yang engkau minum, apa yang engkau pakai. Ya. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya. Jadi orang yang tidak kenal Tuhan, hidupnya hanya berputar sekitar kebutuhan-kebutuhan. Hidupnya hanya berjuang seputar itu. Tapi kalau anak Tuhan yang kenal siapa Tuhannya, dia mengenal penyertaan Tuhan dalam dirinya. Bagi dia yang utama bukan kebutuhan. Bagi dia yang utama adalah Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya pemahaman ini, maka itu tadi kita akan, nanti pergumulan kita hanya seputar kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Hanya diri kita yang akhirnya nanti yang kita perjuangkan. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa ada penyertaan Tuhan atas semua itu, ya, jangan kita khawatir akan itu, maka nanti kita akan menjadikan Tuhan itu yang utama. Ya. Yang kita cari yang utama adalah Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Orang yang yakin penyertaan Tuhan, pasti yang diutamakan adalah Tuhan. Ya. Pasti orang itu akan mengutamakan kebenaran. Maka orang itu tidak mengorbankan kebenaran. Mereka akan mencari kebenaran yang sejati. Mereka akan terus belajar. Mereka akan terus berada di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi, dia tahu bahwa siapa yang menyertai dia. Ya, kalau kita ini disertai oleh raja di atas segala raja, apa yang kita takutin? Kalau kita disertai oleh Tuhan yang pencipta langit dan bumi, kita begitu yakin dengan itu, maka Anda nggak perlu takut masa depan. Termasuk nggak perlu takut terhadap jodoh. Ada orang-orang karena begitu takut dengan jodohnya, maka siapapun dia terima. Dia nggak mikir lagi mau orangnya seiman atau tidak, nggak peduli. Kenapa? Karena dia nggak yakin Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Nggak peduli dia mau apa siapa saja. Kenapa? Karena itu tadi, dia nggak yakin Tuhan pasti menyediakan yang terbaik dalam hidupnya. Karena dia anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan yang terbaik itu tentu yang seiman. Ya. Yang terbaik itu tentu orang yang mencari Tuhan, orangnya mendahulukan Tuhan dalam dirinya daripada yang lain. Nah, kalau kita yakin dengan itu, maka kita tidak mudah tergoda dengan pria-pria yang berhidung belang. Ya, kita nggak mudah tergoda dengan wanita-wanita yang genit. Jadi pemahaman tentang penyertaan Tuhan ini akan menolong kita untuk menghadapi segala macam godaan. Ya. Pemahaman tentang Tuhan itu dalam diri kita itu akan menolong kita menghadapi segala tantangan. Seperti siapa tadi misalnya? Seperti Sandra Mesa Abednego, Paulus, belum lagi Yusuf. Kenapa Yusuf itu begitu tenang ketika dia ada di penjara? Kenapa dia begitu tenang? Karena dia tahu siapa Tuhannya. Maka waktu dia di penjara itu, kenapa dia nggak lari? Kan dia bisa lari dari penjara itu. Apa susahnya hanya membobol penjara? Paling penjaranya terbuat dari beton. Itu bisa dihancurkan itu beton. Paling sehari juga bisa dihancurkan itu. Penjara itu bisa. Hanya kenapa dia nggak mau lari?
Nah, itu tadi karena dia yakin penyertaan Tuhan. Makanya ketika orang tuanya mati, ya bapaknya mati, lalu saudaranya pada ketakutan. Yusuf tenang saja. Ya, saudaranya pada menunduk, pada minta maaf kepada Yusuf. Nah, Yusuf dia tidak mengapai saudaranya, dia tidak membalas dendam terhadap saudaranya. Kenapa? Karena dia tahu penyertaan Tuhan. Tuhanlah yang membuat dia sampai ke sana. Walaupun melalui berbagai situasi diperhadapkan dengan hal-hal yang melukai hatinya. Ya. Kan sebenarnya dia bisa balas. Apalagi dia posisi pada itu dia penguasa. Tapi kenapa dia nggak balas? Karena dia tahu yang membuat dia sampai datang ke situ, ya, itu adalah Tuhan. Dia tahu dalam segala situasi yang buruk, Tuhan juga ada di sana. Dia tahu ketika dia diperlakukan tidak adil, dia tahu Tuhan pasti bela. Maka dia nggak melakukan pembalasan. Orang-orang yang melakukan pembalasan terhadap orang lain itu karena dia nggak tahu bahwa Tuhan itu pembalas. Dia nggak tahu bahwa Tuhan itu penopang, pembela kita, orang-orang yang percaya pada Dia. Ya. Jadi pemahaman, ya, kita terhadap Tuhan, keyakinan kita terhadap Tuhan itu akan mempengaruhi segala sikap hidup kita. Ya, lihat Paulus, dia sangat berdiri terhadap firman. Dia berkata, aku yakin, aku memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang percaya. Dia begitu yakin dengan itu. Maka ketika ada penjara datang, dia nggak takut menghadapi penjara. Karena dia tahu, ya, bahwa Injil yang dipercaya itu punya kekuatan yang sanggup menyelamatkan. Dia tahu Injil yang dia percaya, dia tahu Yesus yang dia percaya itu sanggup menyelamatkan dia. Jadi sebenarnya kalau sampai kita bisa memiliki keyakinan yang seperti Paulus, maka kita akan kuat seperti kekuatan Paulus. Paulus itu sangat kuat. Kenapa? Karena dia sangat memahami, ya, Tuhan menyertai dia. Dia paham bahwa Allah itu mengasihi. Dia paham bahwa Allah itu pembela. Akan nanti kalau kita lihat misalnya dia menulis, misalnya dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35 misalnya sampai berapa itu? Dikatakan tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Siapa yang dapat memisahkan kita? Sampai nanti dia uraikan, pedang, ya, kemiskinankah, kelaparankah, kuasa-kuasa yang akan datang, maut, hidup, mati. Ya, dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Artinya dia benar-benar tahu penyertaan Tuhan itu luar biasa. Maka dia nggak ada terasa takut terhadap apapun, termasuk pedang, kematian, kelaparan, kesukaran, penganiayaan, kuasa-kuasa yang akan datang. Dia nggak ada rasa takut terhadap itu. Nah, kenapa itu tadi? Karena dia tak paham Tuhan Immanuel. Allah itu Immanuel. Allah menyertai kita. Ya, saya dulu kenapa bisa menghadapi misalnya godaan-godaan keuangan. Ya, kenapa saya nggak jadi seorang misalnya suka nyuri uang orang? Ya, kenapa? Ya karena saya tahu bahwa Tuhan itu beserta saya dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya, sehingga saya nggak perlu mencuri, saya nggak perlu mengambil bagian orang yang bukan bagian saya nggak perlu rebutan yang bukan bagian saya. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan pasti punya berkat buat saya sendiri. Maka karena itu saya nggak perlu takut menghadapi masalah-masalah keuangan, termasuk misalnya masalah jodoh. Ya, kenapa saya nggak takut? Karena saya sangat yakin Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dalam hidup saya. Ya, saya memilih kenapa melayani? Karena saya tahu bahwa Tuhan itu Allah yang menyertai dan Dia akan menyediakan semua yang saya butuhkan. Maka itu, akhirnya semua iman itu mempengaruhi langkah-langkah saya, mempengaruhi pergerakan saya, mempengaruhi sikap-sikap saya. Ya, kenapa saya nggak mencuri tadi? Ya, itu karena saya yakin penyertaan Tuhan. Satu hari saya nggak makan, misalnya, saya nggak perlu takut. Ya,
Burung di udara aja dipelihara kok, apalagi kita. Ya, maka keyakinan seperti ini akan mempengaruhi seluruh